pada model diabetes yang diberi insulin ini ternyata kadar insulinnya naik. Nah, artinya ini ngobati sesuai dengan pokok permasalahannya. Selama ini obat diabetes itu hanya menurunkan kadar glukosa darah di dalam darah perifer, ya, hanya menurunkan, tapi tidak mengobati sel betanya, tidak mengobati sel beta pankreas. Nah, foto yang ini adalah hasil laporan dari penelitian ini juga, ya. Ini batang coba, ya, dibuat diabetes. Yang ini adalah Bapak Ibu ketahui bahwa yang bulat coklat ini adalah Pulau Langerhan. Pulau Langerhan adalah suatu struktur di dalam pankreas yang di situ ada sel beta, sel alfa dan delta. Sel beta di situ menghasilkan insulin. Yang berwarna coklat-coklat ini adalah sel beta yang menghasilkan insulin. Ini pada orang normal sel betanya banyak, pada orang yang normal tapi dikasih hemohim juga banyak. Yang ini diabetes. Pada model yang diabetes ternyata sel betanya turun, ya, sel betanya turun, sehingga kalau sel betanya turun otomatis kadar insulin yang dihasilkan turun, ya, turun, sehingga orangnya diabetes. Nah, yang ini adalah yang diabetes mendapatkan hemohim, ternyata sel betanya meningkat. Ini pada 4 minggu. Dan ini adalah sel, ya Bapak Ibu sekalian, sel itu yang menghasilkan insulin, ya. Jadi bukan insulin yang disuntikkan, tapi sel yang menghasilkan insulin, dan ini tumbuh kembali. Ini baru 4 minggu. Kalau diteruskan, ya mungkin akan terus berkembang baik, terus mungkin akan kembali normal seperti yang di atas ini, ya, diharapkan seperti itu, ya. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik sebenarnya dalam dunia kedokteran, ya, karena kita mengobatinya itu pada pokok permasalahannya, bukan gejalanya saja, ya, bukan pada gejalanya, bukan manajemen gejala, tapi langsung pada pokoknya. Nah, dengan ini ada kabar yang baik sebenarnya bagi para penderita diabetes, ya. Hemohim juga antiinflamasi, ya. Jadi semua penyakit degeneratif itu pasti terjadi inflamasi. Jika penyakitnya itu masih awal, itu namanya akut inflamasi. Tetapi jika inflamasi ini tidak diatasi, terjadilah inflamasi kronik, ya. Nah, inflamasi kronik adalah penyebab penyakit degeneratif yang sulit disembuhkan tersebut, ya. Kalau hemohim sebagai bersifat antiinflamasi, nah, otomatis kalau kita mengkonsumsi hemohim, kita akan melakukan antiinflamasi, ya, alamiah. Nah, terus memang ada obat antiinflamasi, ada, seperti steroid, dexamethasone, ya, itu antiinflamasi kuat, tetapi obat itu berbahaya. Kalau diminum terus akan menyebabkan pengeroposan pada tulang, ya, kemudian gula darah akan naik. Jadi kalau dipakai dalam 1-3 hari sih tidak apa-apa. Kalau dipakai untuk berbulan-bulan justru akan merusak tubuh kita. Nah, untungnya hemohim ini pada penelitian ini dia terbukti antiinflamasi dan dia aman. Ini beda dengan steroid. Ini boleh dikatakan pengganti steroid. Nah, ini adalah hasil laporan dari KAIRI, ya, Korean Atomic Research Institute, ya. Itu ternyata waktu itu penelitian ini pada penderita kanker pada manusia, studi klinis, ya, studi klinis pada manusia. Ternyata hemohim ini terbukti dapat mengatasi penurunan leukopenia yang sangat drastis. Pada penderita kanker biasanya terjadi leukopenia. Apa itu leukopenia? Leukopenia adalah penurunan sel darah putih, ya. Dan ini akan berbahaya kalau sel darah putihnya terus turun, maka orangnya semakin rentan terhadap infeksi dan terhadap sel-sel yang abnormal, sehingga sel kankernya terus tambah berkembang, ya. Nah, hemohim terbukti dia sangat menurunkan severe leukopenia, ya. Pada kanker serviks juga ini terbukti dia bisa menurunkan leukosit secara gratis, ya, mencegah penurunan leukosit, ya. Kemudian pada uji toksikologi ternyata hemohim ini tidak toksik, ya, tidak toksik.
ya. Ini bagusnya ya, karena artinya apa, kalau diminum lama berarti lebih aman. Nah seperti itu ya, karena dia non toksik ya. Oke. Dan non alergen ya. Hemohim juga bersifat antioksidan ya. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah suatu zat yang bersifat menghambat atau mengatasi stres oksidatif. Stres oksidatif adalah suatu kondisi di mana ada radikal bebas yang masuk. Radikal bebas ini akan merusak sel tubuh kita ya dengan antiion. Jadi dia antioksidan ya, anti stres oksidatif ya, dan antifatigue ya. Jadi untuk orang yang lelahan kronik ya, chronic fatigue syndrome, terbukti hemohim ini terbukti bermanfaat ya. Jadi kalau ada testimoni kenapa orang yang lelah gak sembuh ya, kemudian minum hemohim kok sembuh, kok membaik ya, karena terbukti secara penelitian dia memang antifatigue ya, seperti itu. Dia bekerja di mitokondria, membagi fungsi mitokondria pada sel ya, itu hasil risetnya ya. Jadi ini nggak beracun. Bagi yang muslim, ternyata Majelis Ulama Indonesia telah memberikan sertifikasi halal kepada hemohim ya. Karena ada yang tanya, lu kan dari Korea, jangan-jangan tidak halal. Oh, ternyata MUI telah memberikan sertifikasi halal. Jadi bagi yang muslim ini sangat aman sekali ya, sangat usah dilakukan lagi. Jadi sekian dari presentasi saya singkat.